Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah masih memberikan kita nikmat, berbagai macam nikmat, sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat Allah maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan, ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana beliau diutus ke muka bumi ini untuk memberi manusia pelajaran, menunjukkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka manusia berada dalam kejahilian. Mereka tidak tahu bagaimana beribadah, bagaimana berakhlak yang baik dan lain sebagainya, sehingga diutusnya Muhammad SAW merupakan anugerah terbesar bagi kita untuk menteladaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan begitu kita menjadi semangat untuk terus mempelajari bagaimana mengikuti sunnah Nabi SAW. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pelajaran yang kedua, yang mana sebelumnya itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwa kita bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi yang benar, yang hak kecuali Allah, dan yang kedua itu syahadat Muhammad Rasulullah. Maka ini salah satu ucapan dua kalimat syahadat ini apabila seorang itu ingin masuk ke dalam Islam. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa dalilu syahadi anna Muhammadan Rasulullah, qawluhu ta'ala, syahadat dalil bahwa kita bersyahadat Muhammad Rasulullah adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Jadi rasul itu dari jenis manusia, ya. Terasa berat olehnya penderitaan kalian. Jadi yang dipikirkan dalam pikiran Nabi Muhammad SAW bagaimana umatnya terselamatkan dari azab api neraka. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Kemudian amat belas sekali kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi sikap orang-orang Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya itu sangat perhatian sekali, yaitu bagaimana memikirkan umatnya supaya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian wa makna syahadati anna Muhammad, ini yang menjadi inti kita pembahasan pada kesempatan ini adalah ta'atuhu fima amara, taat terhadap apa yang telah diperintahkan. Jadi apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya itulah makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Bukan hanya sekedar mengakui, tapi taat apa yang telah diperintahkan. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan. Kita tidak cukup mendengar apa yang beliau perintahkan, tapi membenarkan dari hati kita, dari zahir kita maupun dari hati kita, membenarkan apa yang telah beliau perintahkan Rasulullah SAW. Benar, jujur dari hati kita. Wajatinahu ma naha anhu, dan menjauhi apa yang telah beliau larang. Kenapa? Tidak ada kesempurnaan Islam, tidak ada yang tersembunyi dalam Islam. Semua yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Baik apa yang telah diperintahkan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang dilarang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mempelajarinya, baik dengan membaca sirah Nabi Muhammad SAW, menjelaskan mungkin penjelasan para ulama. Pada hakikatnya untuk kita terus belajar dan terus belajar, mempelajari agama Islam ini dengan sempurna. Wa jaza wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, yaitu menjauhi menjauhi semua yang beliau larang dan
dengan kecam. Jadi selain larang ada namanya larangan keras, apa yang dilarang keras maka itu usahakan ditinggalkan. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang oleh beliau. Dan Allah tidak diibadahi, kita tidak beribadah kepada Allah sembarangan. Ada petunjuk dari Rasulullah SAW kecuali dengan syariat yang oleh beliau. Jadi apapun yang kita lakukan perkara ibadah, karena ibadah tauqifiyah telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita beribadah semau kita saja. Harus ada petunjuk oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sedikit makna ya, masih panjang dijelaskan oleh para ulama tentang makna syahadat alla ilaha illallah. Dengan sedikit ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar apa saja penjelasannya atau memahami apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana kita mencontoh atau mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian dijelaskan oleh di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar, itu tauhid yang mudah untuk dipelajari. Juga dijelaskan makna syahadat makna Muhammad Rasulullah, yaitu tasdiqu jazimu min samimil qalbi muwatiru liqawli lisani bi anna Muhammad abdullah wa rasuluh ila istaqalaini kafatan insahum wa jinnahum. Juga dijelaskan pembenaran yang lazim, yang jazim, yang pasti, min samimil qalbi, di dalam hati, mu'ati, yang sesuai dengan perkataan lisan, bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Jadi bukan hanya sekedar Rasul saja, tapi juga sebagai hamba, sebagai manusia biasa juga. Jadi Rasul itu punya dua sifat, ada sifat kemanusiaan dan juga ada sifat kenabiannya. Kepada dua orang, dua penduduk, dua kelompok, apa itu jenis manusia maupun juga jenis jin. Jadi kafatan, kepada dua makhluk seluruh alam. Arkanuha rukunani, rukun syahadat Muhammad Rasulullah itu ada dua. Al-i'tirafu bi risalatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengakui risalahnya, yaitu kita akui bahwa Nabi Muhammad dan dia utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita akui. Wa dalilu qaulu ta'ala Muhammadun Rasulullah, surat Al-Fath itu ayat ke-29. Muhammadun itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang rukun yang kedua, al-i'tiqadu ubudiyyati sallallahu alaihi wasallam lillah. Artinya penghambaan ubudiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya yang kita lakukan adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah anna Muhammadan wasafahu bil ubudiyyah bi asyrafal maqamah wa minha maqamat da'a. Bahasanya Allah mensifatinya dengan sifat hamba, ubudiyah, di dalam kemuliaannya, dengan kedudukannya, di antaranya itu berdoa. Jadi Rasulullah SAW sifat hamba ubudiyah, yaitu dia senantiasa berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang hamba dan juga sekaligus utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit penjelasan tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, dan juga ada dua rukun, yaitu i'tirafu, mengakui, yang kedua i'tiqadu, yaitu berkeyakinan ubudiyah bahwasanya Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah ini penjelasan sedikit tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sedikit ini meningkatkan keyakinan kita kepada Allah dan juga meningkatkan semangat kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beribadah sesuai dengan perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.